Ibu Gembala, Ibu Rahel yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk yang kedua kali. Pertama saya di sana ya, tadi saya cuma putar-putar juga minta datanya ya, akhirnya ketemu juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya melihat luar biasa. Walaupun kalau boleh katakan remaja kolot, tapi remaja jiwa remaja semua, semangat luar biasa karena kita percaya kita adalah umat pemenang. Amin. Ya. Kita betul, tadi saya ngobrol dengan Bapak, usianya beda 2 tahun sama saya. Ya. Tapi kita bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya baru pulang dari Cianjur. Di sana 3 hari kita ada pelayanan misi. Kebenaran kami punya ada misteri. Kita ada pelayanan misi Cianjur Bersinar. Kami mengunjungi camp pemuda remaja yang mereka terlantar, ya, dari kita di sana kurang lebih 40 orang. Kemudian juga kami masuk ke camp Murtadin. Mereka masih bergerak di bidang ekos. Dan kemudian kami melayani karena kita nginep di rumah penduduk, jadi kita melayani mereka. Ya. Kita rombongan misalnya dari 22 orang turun menjadi 15 orang, akhirnya menjadi 6 orang. Luar biasa, ya kan? Bagaimana rupanya Tuhan seleksi, ya kan? Sampai benar-benar yang punya hati yang mau mengasihi. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya tadi saya katakan, kita ajak, mau nggak kita melayani? Mau semuanya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau saya ajak, mau ikut nggak? Yuk ikut saya yuk, ya kan? Pasti bertanya, mau kemana? Ya, ngapain? Kan begitu kan? Ya, pasti bertanya. Dan hari ini saya mau ajak satu pujian. Ya, saya naik dulu ya satu pujian ya. Izin ya. Janganlah bekerja di ladang Tuhan. Oke, tadi saya lihat semangat semua. Jadi saya mau ajak semangat lagi juga. Karena kita adalah Tuhan adalah anak-anak yang memuji nama Tuhan. Baik, kita naikkan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Ya mungkin ibu-ibu tadi suaranya bagus-bagus, suaranya kuat. Kalau suara saya ini agak serak juga karena di sana luar biasa. Ya, nah, ini sampai saya coba. Oke.
Saya cuma biasa nyanyi atau sambil kerja, sambil saya nyanyi sendiri gitu, ya kan? Satu-satunya kita bersyukur. Saya tadi cenderung usia saya cuma beda 2 tahun, ya. Banyak saya lihat ibu-ibu yang sudah usianya banyak nanti saya cerita. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar dari Matius 4 ayat 19. Ya, kita belajar. Ya, Matius 4 ayat 19. Mungkin kalau yang sudah ketemu bisa baca. Matius 4 ayat 19. Ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan perjalanan manusia." Kedua-duanya coba Bu. 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Amin. Ya. Di sini Tuhan Yesus pertama memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. Nanti saya katakan, pada saat kalau saya mengajak pasti bertanya, mau kemana, mau ngapain? Tapi sedang murid Tuhan ini dia nggak bertanya. Pada saat dia sedang mencuci jalannya, lalu ayat katakan, semalam-malam aku tidak mendapatkan hasil. Ya, lalu Tuhan Yesus ikutlah aku. Dia nggak pikir-pikir lagi, dia tinggal jalannya, dia ikut. Ajaran ini, panggilan ini sebenarnya bukan hanya kepada murid-muridnya, bukan hanya kepada beberapa murid yang lain, tapi juga ini berlaku buat kita semua. Ya. Bapak Ibu di sini saya percaya sudah ada mengenal Tuhan. Saudara, Ibu, artinya sudah menerima panggilannya. Ya. Tapi ingat, kita ada bukan karena usaha kita, ya. Tapi karena saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu. Apakah memang dari keluarga Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan, ya? Atau mungkin beberapa peristiwa jadi banyak cara Tuhan memanggil. Saya pada dasarnya tidak pernah mengenal Tuhan. Harus satu argumentasi dulu dengan saya. Ya. Saya punya keluarga sebenarnya campur ya. Artinya, saya 8 orang, saya anak paling terbesar. Pada saat orang mulai mengingkiri saya, tidak ada dalilnya di saya. Saya tuh argumentasi dulu. Tapi apa yang terjadi saudara? Pada saat mulai orang tua saya, ayah saya pertama, tiba-tiba dia mengenal Tuhan. Dia datang ke gereja. Saya bingung, kaget juga. Saya bilang, karena pertama dia ke gereja itu di gereja yang pakai putih-putih yang ada letters. Orang keselamatan. Iya, orang keselamatan. Jadi saya suka diajak, lalu dia pakai baju itu. Saya bilang, ikut apa itu? Benar gitu kan? Dia berkata, sekarang saya ke gereja. Enggak ada, saya bilang. Kan begitu kan, yang enggak ada ya. Dan akhirnya saya kenal puji Tuhan. Berserah dengan saya mengalami beberapa kali. Saya ada seorang hamba Tuhan. Dia sebenarnya mantan dari RT 05 ya. Saya katakan RT 05 ya. Dia ijazah saya. Kemudian ya itu kami saya ada argumentasi. Saya orang yang tidak percaya kalau tidak melihat. Saya orang yang tidak percaya kalau tidak terbukti. Ya kan? Apalagi saya sudah tertanam, aku sudah dan sejak kecil itu sudah ditanamkan. Akhirnya saya bilang, ya aduh, seperti apa? Kemudian saya mengalami sakit. 3 hari saya sakit. Itu pun masih cuek gak cuek. 1 hari saya mengalami tidak berdaya. Lalu dia bilang, boleh nggak saya berdoa? Silakan. Akhirnya saya katakan silakan. Dan dia doakan saya. Dan kemudian saya dipulihkan, disembuhkan. Banyak orang yang terpanggil dari berbagai peristiwa kejadian. Ya. Siapapun kita semuanya, siapapun Bapak Ibu semuanya, kalau hari ini saudara ada di sini, saudara bisa memuji menyembah Tuhan, berarti saudara sudah mengikuti Dia, saudara sudah memanggil, dipanggil. Lalu apa nanti dikatakan? Mengikut Tuhan itu
Enggak, perlu proses. Tadi saya lihat di buku harus semangat luar biasa ya. Saya tadi sempat berbicara dengan Bapak Ibu, biasanya terjadi proses yang luar biasa. 10 tahun. Saya pun keluarga saya, terutama setelah saya menikah, istri saya dia mungkin pernah ke pasar Bosan ada SMA PPI Islam Sudirman. Ya. Saya di mereka itu keluarganya itu dari keluarga tentang tenis semua, ya kan? Waktu itu ya sejak SMA itu kan saya ada membangun satu komunitas. Dulu kita belum ada HP, dulu masih masih surat menyurat, ya, masih surat menyurat. Singkat cerita, saya mulai tertarik. Sebenarnya banyak saya berapa kali ya, ini sudah berapa kali lah saya. Dan akhirnya, wah nggak mungkin karena kan jauh lah. Tapi ternyata kalau memang ini dulu aku sudah berikan, nggak mungkin. Kayaknya garam dan asam jauh di gunung, jauh sekali. Ada sempat dipanggil, diinterogasi. Akhirnya istri saya ini punya satu penyakit dua. Dia kalau makan ikan-ikan itu yang laut, dia pasti gatal-gatal, alergi. Dan kemudian dia kalau berenang mungkin sakit. Saya bawa ke Laos beberapa kali. Dan pada waktu itu dia ikut ibadah. Waktu itu saya bilang saya mau ibadah. Dia mau ikut. Benar kamu mau ikut? Saya ikut. Dia mau ikut. Tapi pada waktu dia ikut, saya ingat waktu itu di Jakarta teater di Jalan Sudirman dekat Sarina itu gereja Tiberias sebenarnya. Saya bukan cuma di Tiberias. Waktu itu kalau nggak salah Abraham Suara yang masalah itu. Siapa yang mempunyai penyakit apapun maju depan. Saya bilang, saya nggak suruh dia mati. Saya bilang Tuhan, kalau mau Tuhan jamaah nggak boleh. Ya. Dan akhirnya terjadilah saya tumbang di sana. Padahal baru pertama kali ke gereja, dia tumbang, dia jatuh kan, kaget saya kenapa. Lalu setelah itu kasih minum berapa? Kenapa? Saya pikir dia ada ini kan, enggak, saya ada rusak juga. Dia bilang begitu. Oh, saya bilang, puji Tuhan, bukan dia, Tuhan menjamah. Saya berapa kali juga bicara bahwa Tuhan kita semua adalah Tuhan yang hidup. Ya, kita mengenal, nanti kita enggak pernah kembali, tapi Tuhan kita Yesus dan dia akan kembali di dunia ini. Sehingga kita akhirnya dia semangat diusir dari rumahnya, dia pindah ke Bekasi. Saya sampai layanan dia. Sehingga saya akhirnya menikah. Menikah itu 2 kali saya lihat. Artinya dua acara di Jawa. Saya nggak baca. Nah, artinya di Jawa itu bukan secara ini ya. Hanya di Bekasi aja. Karena kita di Jakarta. Dan akhirnya sehingga kita akan sama-sama melayani. Nah disinilah di dalam pelayanan kita banyak mengalami. Memang itu Tuhan harus diproses. Ini pun sama. Pertama, kenapa Tuhan mengajak, memanggil kita semua? Memanggil kita semua. Karena Tuhan katakan, kalau kita baca di Yohanes 3 kebetulan Tuhan, kalimat yang firman Tuhan, kalimatnya sudah banyak itu. Cuma banyak disering dengar. Artinya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Sehingga yang telah menurunkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan boleh ditinggal. Itu tujuan utama. Ya kita semuanya sudah terpanggil. Kita sudah hidup dia. Memang ada konsekuensinya dalam hidup Tuhan. Enggak mudah. Waktu pertama saya kenal Tuhan, doa dijawab. Pokoknya saya doa dijawab. Pokoknya apa yang dijawab saya doa. Enak kok itu doa. Kemudian masuk dalam proses-proses itu. Ya seperti itu. Pertama kita berdoa, puji Tuhan. Katanya dia bersorak bersaksi doa. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Kemudian ada akhir tangan saya lebih terfokus keinginan saya. Dan akhirnya
situ mana Tuhan? Sehingga kita sadar mengalami. Saya punya usaha. Saya mengalami akhirnya, mengalami yang dia selesaikan. Terus dalam Tuhan. Memang mengiring Tuhan itu ada proses. Ingat, pada waktu saya sadar bahwa seringkali kita mengikut Tuhan hanya sebatas memikirkan kepentingan kita, hanya terfokus kepada apa masalah kita, terfokus pada keinginan kita, terfokus pada keadaan kita. Lebih banyak doa pun Tuhan tolong berikan jalan keluar hari ini, saya butuh ini Tuhan. Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Hanya itu yang fokus. Berjalan dengan proses Tuhan berbicara. Kita ikut Tuhan hanya berdasarkan pada Tuhan janji kok, masih diberkati kita. Tuhan janji. Cuma seringkali kita berhadapan dengan persoalan, dengan keadaan. Itulah. Tapi Tuhan ajarkan apa? Coba baca di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Apa dikatakan? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 14, 15, 16, 17, 18. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, perlulah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belahlah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 16 Tesalonika 5. 16, 17, 18. 5. 1 Tesalonika 5 ayat 14, 17, 18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah biasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. 17, 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Katakan pertama lagi, perhatikan supaya jangan ada yang membahas kita dengan kejahatan. Di dalam kehidupan kita banyak terjadi yang mungkin mengecewakan kita. Ya kan? Rasa-rasanya kalau ada orang sudah buat sesuatu, kita ingin balas. Ya kan? Apalagi kalau pikiran lagi pusing. Ya. Kehidupan, kebutuhan hidup, berkaitan dengan keuangan. Wah, rasanya ada orang yang begitu, rasanya emosi naik. Ya kan? Pasti. Tapi Tuhan katakan apa dia? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dan segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus sabar dalam menghadapi semuanya. Dunia ini bukan makin hari bukan makin baik. Memang secara teknologi, secara cukup baik. Ya, media pun sekarang ada sisi negatif dan sisi positif. Itu katakan dunia hari makin hari semakin sulit, semakin susah. Maka saya katakan hidup ini tidak ada mampu menghadapi ini. Tidak ada mampu. Saya melayani di Jawa Tengah waktu itu, kita misi di Jawa Tengah. Saya masuk ke satu rumah ODGJ. Nah, di sini saya lihat ibu-ibu masuk sekarang ya. Nah, ODGJ artinya apa? Orang depresi, gangguan jiwa. Ada ibu semua. Ada juga yang anak-anaknya senang, kaya, tapi dikirim ke situ. Itulah akibatnya. Kalau pokoknya sehari-hari pasti, apalagi zaman sekarang, Tuhan katakan makin hari semakin suka, semakin hari makin sulit. Ya, makin sulit. Saya kerja di sebuah pusat dagang di mall, di manajemen ya, di manajemen pengelolanya saya di sana. Itu banyak, ada nggak loh? Memang ada beberapa saya coba masuk di detail. Itu sulit. Banyak juga. Saya bersyukur banyak pengurangan karyawan. Saya masih dipertahankan dan mall itu masih mau jual. Kalau bapak ibu mungkin ke jalan luar kota dari Depok Mall, ya kan? Pokoknya ada berapa itu sudah diambil alih semua. Tapi mall yang tempat
saya ini masih bertahan dan karya musik bertahan. Karena apa? Di situ ada mesbah Tuhan. Amin. 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 Kita tahu pagi sebelum melakukan aktivitas kita berdoa. Atau kita sama-sama. Kalau di kantor kan nggak semuanya orang percaya, ya kan? Ada yang dari Katolik, ada dari Muslim, ada dari, tapi mereka yang kan juga hanya orang-orangnya. Kita sebelum melakukan pekerjaan, kita berdoa, kita sharingkan firman Tuhan. Ya kan? Saya selalu katakan, kita harus tetap semangat. Jangan kita terfokus dengan keadaan. Emang kadang-kadang bagaimana kita nggak terfokus? Orang keadaan di depan mata, kalau dilihat, ya, karena itu kadang-kadang mempengaruhi. Saya waktu itu saya mulai berpikir pada saat saya bilang, memang selama ini saya terfokus dengan hidup saya. Saya itu Tuhan, ya, tapi lebih banyak doa saya dengan diri kita. Seringkali kita tidak mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya kan? Akhir saya, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Tidak semuanya Bapak Ibu kalau Tuhan panggil ikutlah aku, bukan harus berdiri di belakang. Enggak. Ada dua. Tuhan panggil secara khusus, ada Tuhan panggil secara khusus. Ya mungkin secara khusus Bapak Ibu mungkin nanti menjadi seorang pendeta, seorang pembicara, ya kan, mengatakan berkat firman Tuhan. Tapi secara umum Tuhan sudah ubah hidup kita dari hidup yang lama jadi hidup yang baru. Kita sehari-hari baik perkataan, baik perbuatan kita harus kita lampahkan gambaran Kristus itu juga kita memanfaatkan. Saya biasa kalau menginjili, saya nggak pernah percaya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu program juga. Justru banyaknya mereka bertanya sama saya. Ada satu dia pernah mondok di salah satu di apa kata dia itu tahu ya. Pada saat beberapa kali saya berhadapan dengan persoalan, dia tanya, saya tanya, apa begini aja, kalau rasanya pengen seperti enggak. Karena kita berpikir, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mungkin membuat hati kita berontak, mungkin kita membuat hati kita enggak berdaya. Karena kita kalau kita biarkan terintimidasi dengan persoalan-persoalan itu, kita tidak akan melihat Tuhan. Karena setiap kejadian, setiap peristiwa itu bukan secara kebetulan. Coba baca di Roma 8 dulu. Tuhan turun bekerja di dalam perkara yang mendatangkan kebaikan. Umumnya kalau kita berhadapan dengan persoalan, maunya kita ngeluh, ya kan, bersungut-sungut, marah-marah, tapi kita juga percaya, kita sudah dipanggil, kita ikuti ya, kita ada perubahan bagi hidup kita. Saya bersyukur bisa masuk di tahun 65. Tadi Bapak beda 2 tahun ya Pak ya. Akhirnya itu sudah berapa bulan ya Pak ya. Nah, apa yang kita lakukan? Mungkin Tuhan panggil saya secara khusus. Apa yang saya usaha? Saya usaha 3 kali. Usaha 3 kali. Akhirnya, saya waktu saat Tuhan izin, saya siap. Saya kalau mungkin Bapak Ibu pernah ikut ada event-event kegiatan rohani di tingkat nasional, Indonesia Penuh Kemuliaan, ya kan? Banyak dari selain Sulawesi waktu itu. Karena saya memang lakukan karena Tuhan, ya kan? Karena Tuhan, karena saya melihat Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kalau dulu saya pengennya melakukan kebaikan, saya harapkan Tuhan memberikan kebaikan kepada saya, ya kan? Saya diridhoi, saya mendapat itu. Tapi sekarang kalau Bapak ini bisa ke gereja, bukan karena kewajiban, tapi karena ada terima kasih dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu menangis karena persoalan, menangis karena keadaan, Tuhan mau ubah. Kita menangis karena tidak kagum, Tuhan baik dalam hidup kami. Dulu saya menangis karena persoalan saya, tapi saya menangis sekarang, saya kagum. Kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kita,
anugerah yang Tuhan sudah berikan. Kita hidup di dalam kasih karunia. Apa ya? Saya ingat beberapa kali baik persoalan keadaan apapun yang seringkali mendesak, saya selalu menyanyi. Nanti ada satu pujian itu, mau nyanyi yang Tuhan ingin kita bersuka cita. Nanti kan dikatakan hendaklah bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur. Itu yang dilakukan. Jadi kalau kita berhadapan dengan persoalan, tantangan pergumulan yang membuat kita nyanyi aja. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Walaupun pikiran ini masih, tapi kita berani menerobos. Kita berani menerobos. Kalau kita membiarkan pikiran-pikiran kita terintimidasi, membiarkan pikiran itu ada celah. Hidup yang gembira adalah muka, ya kan? Hati yang gembira adalah muka. Tuhan ingin terus mengucap syukur, ya kan? Jangan kamu khawatir, ya memang nggak tahu, apalagi tadi ya, bersuka citalah senantiasa. Bagaimana kalau pikiran lagi umat, ya kan? Kebutuhan hidup hari ini mau makan apa enggak? Sekarang ini ada 3 orang. Kalau orang yang nggak punya duit, hari ini saya makan apa ya? Mungkin kalau orang yang ada uang lah katakan, hari ini saya makan di mana ya? Ya kan gitu kan? Ada uang. Tapi ada juga orang udah punya uang. Hari ini siapa yang bermakan? Ya kan? Karena ketidakpuasan. Hidup rumah tangga. Saya 36 tahun rumah tangga. Bukan berarti mulus-mulus saja. Sama juga ini bicara pelaut ya Pak ya. Anak saya ada pelaut sekarang. Sama juga kita dikasih kapal, kita sebagai nakoda. Padahal tidak mempunyai pendidikan atau latar belakang nakoda ya Pak ya. Harus ini dulu. Tapi kita ya. Mungkin baru menikah setahun, 2 tahun masih indah. Apalagi hidup apa, ya kan?